Setiap memasuki akhir 1 tahun kalender, kita diberi kesempatan kembali menelisik ke belakang untuk melihat, merenungkan, dan memaknai setiap kejadian. Dan sepanjang tahun 2015, inilah sejumlah peristiwa yang dirangkum intens dalam kaleidoskop skandal dan kasus selebriti. Pada bulan Februari, publik dikejutkan dengan kasus Cita Citata, pedangdut yang baru menemukan sinar kebintangannya justru seakan mengalami star syndrome. Kerap keseleo lidah, Cita dianggap melecehkan masyarakat adat Papua kala itu karena ucapannya yang membuat sebagian warga Papua marah. Cita diharuskan meminta maaf ke semua kepala suku di bumi Cendrawasih dan membayar sanksi adat tanah Papua. Dan hingga kini, Cita Citata masih terus terseret pusaran kasusnya dengan masyarakat Papua. Tak rupanya hanya itu, di bulan Mei 2015, sang biduan juga pernah dicap sombong oleh TKI di Hong Kong saat tampil di sana, namun enggan berfoto bersama. Awal tahun 2015, Cita Citata mengawali dengan kasus hukum yang panjang. Dia harus datang ke Papua meminta maaf kepada setiap kepala suku yang ada di Papua. Ya, untuk Citata, kemanapun Anda pergi, kami tidak akan diam. Kami tetap akan mengejar, dan mengejar. Anda harus tahu itu. Untuk masyarakat warga Papua, semuanya Cita meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan untuk bermaksud Cita menghina atau apa. Pokoknya intinya Cita benar-benar meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Sekali lagi Cita minta maaf. Kita sendiri berkenan, insya Allah dengan senang hati Cita akan datang. Apabila ada kesempatan, diberikan kesempatan, Cita datang langsung, bukan hanya pada kepala sukunya saja, tapi pada warga Papua semua. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan untuk datang meminta maaf langsung, bersilaturahmi, bertegur sapa, berkenalan kepada warga Papua semuanya. Karena Cita sendiri bangga memakai baju Papua. Mudah-mudahan ke depannya Cita bisa lebih berhati-hati lagi untuk memberikan statement atau bertutur kata atau berucap. Semoga ke depannya bisa lebih diselesaikan kekeluargaan. Cita berharap semuanya selesai dengan damai. Memang sampai akhir tahun ini kan kita belum selesai, ya. Terakhir itu kan tanggal 6 Oktober Citata dengan perwakilan masyarakat Papua, ya, dengan LSM ini kan mereka melakukan perdamaian. Tetapi dalam perdamaian itu Citata mengingkari, ya, perdamaian sudah disetujui, tetapi sanksi adat yang harusnya dibayarkan oleh artis Citata terhadap masyarakat Papua itu tidak direalisasikan. Artis Citata diminta untuk segera membayarkan sanksi adat, ya, dalam bentuk menyiapkan 500 ekor babi sebagai bentuk permohonan maaf, ya, atau dalam istilah masyarakat Papua yaitu batu bakar. Kasus pelik lainnya di sepanjang tahun 2015 adalah perseteruan panjang Ahmad Dhani dengan Farhad Abbas yang juga menjadi sorotan. Bermula dari kicauan Farhad di akun Twitternya terkait kecelakaan maut Aki J 2013 lalu, seteru abadi ini terus terlibat perang urat syaraf hingga melakukan aksi saling lapor polisi. Pada Agustus 2015, polemik keduanya terus memanas. Tak terima dijadikan tersangka, Farhad sampai mengupayakan sidang pra-peradilan sebanyak 2 kali. Setelah upayanya ditolak, Farhad sempat dimasukkan dalam daftar pencarian orang lantaran dugaan melarikan diri ke Singapura. Farhad Dhani akhirnya bersidang dan membuat kejutan ketika mereka saling berjabat tangan, berpelukan hingga cipika-cipiki di depan majelis hakim saling maaf-memaafkan. Namun tetap saja kasus ini pun tak kunjung selesai di tahun 2015. Dhani harus dipenjara, bukan Farhad Abbas yang dipenjara. Gak bakal lolos. Tidak bakal lolos. Lolos di pra-peradilan mungkin iya ya, tapi nggak bakal lolos. Habis itu kita akan tetapkan lagi jadi tersangka dan kita akan selesaikan di pengadilan.
Kasus prostitusi online yang melibatkan artis menjadi salah satu cerita suram paling menggemparkan tahun 2015 di jagat hiburan. Tertangkapnya mucikari RA bersama AA yang belakangan dikaitkan dengan artis dan model Amel Alfi pada bulan Mei 2015 menguak tabir prostitusi kalangan selebriti dengan tarif selangit. Beberapa bulan kemudian yakni Desember, giliran artis Nikita Mirzani yang diciduk polisi atas dugaan kasus yang sama. Nikita sempat diserahkan ke panti sosial sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Baik Amel Alfi maupun Nikita Mirzani, keduanya mengaku bukan sosok AA dan NM yang kala itu diciduk polisi. Saya kenal AA pertengahan tahun lalu di salah satu klub Jakarta. Dia itu inisial sebagai saksi dia. Sehubungan dengan beredarnya kabar tentang Niki, selama 2 hari ini Niki memberikan sedikit klarifikasi. Satu, adanya beberapa pemberitaan yang bilang kalau Niki menerima transferan uang dari kejadian yang kemarin, padahal tidak ada transferan ke rekening Niki sama sekali. Niki cuma menegaskan kalau Niki tidak pernah mengenal yang namanya F dan O itu, tidak pernah mengenal, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah tahu. Udah sih itu aja. Sepanjang tahun 2015 juga menyisakan kisah miris. Selain itu, kisah Inul Daratista, Limbat beserta Sandy Tumiwa melengkapi kisah artis yang bersinggungan dengan hukum di tahun 2015. Tanggal 26 November 2015, Sandy Tumiwa ditangkap polisi terkait kasus investasi bodong yang dilaporkan Anissa Bahar sejak tahun 2012 lalu. Sementara itu di bulan yang sama Inul Daratista juga meradang dan mempolisikan Andar Situmorang karena tudingan Andar menyoal status buah hatinya. Ini tidak main-main, saya datang ke sini hari ini. Selama ini saya selalu diam, selama ini saya mengabaikan siapapun yang menggosipkan saya yang tidak benar. Tapi hari ini saya menyatakan siapapun yang menyatakan berita saya tidak benar, saya akan melakukan tindakan tegas. Saya minta uang 2 miliarnya dulu di tangan saya, baru saya mau. Kontras dengan skandal dan kasus para bintang, tahun 2015 justru membawa peruntungan bagi Anwar dan Mumu Gomez. Seperti apa kisah Anwar dan Mumu yang sama-sama merintis karir dari nol di Jakarta, meretas kesuksesan mereka. Bagaimana tingkah lucu dan kehebohan Anwar saat membongkar setiap sudut kamar kos Mumu Gomez. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dan tidak hanya mengalirkan kasus dan skandal menggemparkan, tahun 2015 juga membawa peruntungan bagi sejumlah bintang. Setelah Dede Sunandar, seperti apa Anwar dan Mumu Gomez merentang jalan kesuksesan sebagai anak rantau dan memulai karir dari titik terbawah. Bagaimana kehebohan saat Anwar jadi tamu tadi undang di kos Mumu Gomez dan membongkar setiap sudut ruangan sahabatnya itu.